Sekarang kita masuk pada laju perubahan satuan. Oke, mari kita mulai. Laju perubahan satuan. Nah, kalian memerlukan laju perubahan satuan sehingga dapat menentukan suatu pilihan dari berbagai pilihan yang ada. Ya, ketika membuat susu coklat misalnya, kalian mencampur 1 sendok takar coklat bubuk itu dengan berapa susu? Nah, bisa, dan 2 sendok takar susu misalnya dengan air. Jadi perbandingan coklat terhadap susu adalah 1:2. Kalau 1 sendok coklat dengan 3 takar susu ya 1:3, nanti seperti itu dan seterusnya. Nah, pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda, ya kan? Semakin banyak susunya, rasa coklatnya semakin berkurang. Oke, dan sebaliknya. Nah, dengan menggunakan takaran coklat yang sama, takaran susu yang berbeda akan menghasilkan apa? Rasa yang berbeda. Tapi bisa juga kalian membuat susu coklat dengan mencampurkan 1 sendok takar coklat bubuk dengan 200 ml susu cair. Perbandingan coklat terhadap susu adalah 1:200. Nah, tetapi dengan satuan yang berbeda, ya. Mungkin tadi 1:2, 1 sendok susu banding 2 gelas. Ini 1:200, tapi 1 sendok susu banding 1 sendok bahan lain, atau 200 sendok bahan lain. Jadi satuan yang berbeda akan menghasilkan perbandingan yang berbeda, ya. Rasio melibatkan satuan yang berbeda disebut dengan laju perubahan satuan. Sekali lagi, rasio yang melibatkan satuan berbeda disebut laju perubahan satuan. Oke? Permasalahan, kalian akan menentukan rasa coklat dalam coklat susu yang dibuat dari campuran coklat bubuk dan susu cair dengan komposisi berbeda. Nah, eksplorasi 3.3 kadar coklat dalam susu coklat. Ada 4 botol berisi susu coklat yang merupakan campuran bubuk coklat dan susu cair. Banyak bubuk coklat diukur dengan sendok takar dan susu cair dalam milimeter, ya. Jadi tidak sama-sama dalam sendok, tidak masalah, asal ada keterangannya, ya kan. Jangan ada angkanya, tidak ada keterangannya, itu sama dengan ada angkanya, tidak ada satuannya, ya. Keterangan ini sebagai satuan. Apalagi kita kan sedang membicarakan laju perubahan satuan. Kalau tidak ada satuannya gimana? Nah, oke. Kita lanjutkan. Misalnya kita punya botol A, botol B, botol C, dan botol D. Nah, kemudian akan kita tambahkan susu dan coklat atau gula dan coklat misalnya gitu ya. Dalam hal ini adalah susu dan coklat. Nah, tetapi di ilustrasinya memang dalam sendok, tapi dalam kenyataannya susunya dalam milimeter, ya. Bubuk coklatnya dalam sendok, ya. Jadi ini sekedar ilustrasi saja, ya. Oke, susu satuan adalah 100 ml dengan bubuk coklat satuan adalah 4 takar. Rasionya berapa? Rasionya adalah 100 dibanding 4, sama-sama dibagi 4 menjadi, ya. Nah, ini susu coklat mana yang paling pekat coklatnya, nanti akan kita jawab itu, ya. Oke, ini akan menjadi 25:1, ya. Kemudian apabila kita susunya 120 ml dan coklatnya 5 takar, ya, akan menghasilkan perbandingan 24:1. Caranya apa? 120 dibagi 5, 5 juga dibagi 5 menjadi 24:1, ya. 120 dibagi 5 kan 24, 5 bagi 5 adalah 1, dibagi dengan angka yang sama, gitu ya. Misalnya ini 180 dan 6, 180 dibagi 6, 6 dibagi 6, 6 bagi 6 jelas 1, ya. 180 dibagi 6 akan menghasilkan 30, jadi 30:1. 200 banding 10, sama-sama dibagi 10, 200-nya nolnya dihilangi, satunya nolnya dihilangi, jadi 20:1. Oke. Nah, susu coklat mana yang paling pekat? Ya, untuk setiap 1 sendok coklat, ya, di sini ada yang 20 ml susu,
ada yang 30 ml, ada yang 24 ml, ada yang 25 liter. Semakin banyak susunya, rasa coklatnya semakin tidak terasa. Yang paling pekat, yang setiap 1 sendok coklatnya susunya yang paling sedikit. Paham ya? Oke. Susu yang paling pekat coklatnya adalah susu D. Karena untuk 1 sendok takar coklat banyak susu hanya 20 ml. Clear kan? Kita lanjut. Sekarang pertanyaan berikutnya, andaikan susu coklat A dan C digabung, ya. A sama C digabung. Oke. Terus kemudian demikian juga susu coklat B dan D. B digabung sama D, ya. Susu coklat manakah yang paling pekat rasa coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Nah, kalau A ditambah C, nanti perbandingannya jadi berapa? Untuk A dan C, Pak Ali kasih simbol AC gitu aja ya. AC ini nanti susu dibanding coklatnya, susunya ya, susu adalah A tambah C adalah 100 tambah 180, 280 dibanding coklatnya 6 dibanding 6, sama-sama dibagi 6 ya, 28 atau sama-sama dicicil dulu aja ya, sama-sama dibagi 2 misalnya, ini akan menjadi 140 dibagi 3 kan gitu kan. 140 bisa nggak dibagi 3? Rasanya nggak bisa ya. Nah, kalau B dan D, BD kita simbolkan gitu ya, susu banding coklatnya 120 tambah 200 adalah 320 dibanding 5 tambah 10 15. Ini tadi benar ya, 4 tambah 6, gimana? 4 tambah 6 kan 10. Nah ini 10, maaf, ini 10. A dan C nya kalau ditambah ini 4 tambah 6 10. Nah maka ini 28 banding 1 banding 28, maaf ini 28 ya. Kalau ini ya 320 banding 15 bisa kalian hitung ya, sama-sama bagi 5 misalnya ya, seperti itu. Kalau ini dibagi 5 akan menghasilkan 3 ya kan, dibagi 5 itu sama dengan dikalikan 0,2. Nah di sini akan menjadi 64 dibanding 3, seperti itu ya. Maka kita bisa menjawab juga ya, A dan C rasionya 280 banding 10, B dan D rasionya adalah 320 banding 15 ya. Gabungan AC adalah 28 tadi ya, setiap mililiternya. Kalau ini 21,3, jadi 64 bagi 3 ini adalah 21,3 banding 1 kan gitu ya. Jadi ya 21,3. Kalau ini kan 28. Nah, mana yang lebih pekat, yang perbandingannya lebih besar, 21 banding 3 ini. Gabungan B dan D 1 sendok takar coklat, banyak susunya adalah 21,3 ya. Jadi yang ditanyakan adalah gabungan susu coklat manakah yang paling pekat rasa coklatnya, yaitu BD ya. Gabungan BD. Seperti itu. Clear kan? Jadi kita tinggal membandingkan itu sama dengan membagi. Nah, berikutnya sekarang di sini sudah ada berbagai macam rasio yang sudah kita kerjakan tadi, ya kan? Kita lihat, untuk menentukan kepekatan susu coklat diperlukan laju perubahan satuan. Banyak susu dibandingkan 1 sendok takar coklat. Dengan membuat salah satu besaran nilainya 1, maka rasio dapat dibandingkan dengan mudah. Dari sini jelas semua dibandingkan dengan 1 ya. Nah, maka rasio ini kita melihat atau membandingkannya itu mudah banget gitu loh ya. Tinggal lihat angkanya ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, mana yang kita pilih tergantung tas kita, tujuan akhir kita seperti apa. Contoh, Mira ingin membuat 2 jenis jus jeruk. Jus pertama berarti 2 gelas air dan 3 perasan jeruk.
Yang kedua 3 gelas air dan 5 perasan jeruk. Jus mana yang lebih terasa jeruknya atau konsentrasi jeruknya lebih pekat? Jus yang pertama ya, untuk 1 perasan jeruk diperlukan 2/3 gelas air. Dari mana? Ya ini 2 ini dibagi 3 ya, 2 dibanding 3, terus kemudian sama-sama kita bagi 3 ya. Jadi kayak banyaknya gelas air dibagi jeruk ya. Untuk perasan jeruk pertama ya, untuk setiap 1 perasan jeruk didapatkan 2/3 gelas air. Mungkin Pak Ali gini aja, ilustrasikan aja cara-cara itu lagi ya. Jadi di sini kita akan perbandingan ya, air dibanding jeruk. Untuk yang pertama ya, jus pertama ini air banding jeruknya adalah 2/3 ya. Kemudian untuk perasan jeruk diperlukan gelas air. Jadi jeruknya ini yang dibikin 1, semua dibagi 3, 2/3 dibanding 1. Nah, seperti itu. Maka dapat angka 2/3 itu dari situ. Ya. Jus yang kedua air dibanding jeruknya ya. Airnya itu adalah 3 dibanding 5. 5-nya ini jadikan 1 dengan cara dibagi 5, terus kiri dibagi 5, kanan dibagi 5, kiri juga dibagi 5. Ini adalah 3/5 ya, 3/5 gelas air ya. Mana yang lebih terasa jeruknya? Kita tinggal bandingkan ini, 2/3 dengan 3/5 itu besar mana ya. 2/3 dengan 3/5 ya, 5 kali 2 adalah 10, 3 kali 3 adalah 9, maka 2/3 ini lebih besar airnya. Jadi jeruknya kita malah pilih yang 3/5 ya, karena yang kita jadikan angka 1 di sini jeruknya, jadi kita bandingkan itu airnya. Jadi lebih encer ya, yang lebih besar angkanya lebih encer gitu ya hitung-hitungannya. Kita lanjutkan aja. Nah, mari menggunakan teknologi. Kita juga bisa menggunakan teknologi ya, dengan pakai laptop atau komputer. Nah, gunakan Microsoft Excel untuk menentukan laju perubahan satuan dengan cara membagi ya, garis miring. Harus ada sama dengannya, itu simbol untuk kita menggunakan simbol perhitungan matematika ya. Kalau nggak dikasih sama dengan garis miring, ini dianggap garis miring aja, bukan dianggap bagi ya. Oke, itu artinya A2 dibagi B2 adalah A2 nya adalah 200 dibagi B2 nya adalah 3. Kalau ada angka di bawahnya, ngikuti rumusnya sama ya. Ya, biasanya seperti itu. Kita lanjutkan. Ayo berpikir kreatif, pikirkanlah contoh sehari-hari dari rasio yang melibatkan satuan yang sama dan satuan yang berbeda. Berikan 2 contoh untuk satuan yang sama dan 2 contoh untuk satuan yang berbeda. Let's go. Contoh untuk satuan yang berbeda adalah jarak tempuh dan waktu tempuh, itu berbeda. Satu jarak, satu waktu. Banyak cat perluas, cat ya dan luas, itu 2 besaran yang berbeda. Contoh yang sama, panjang terhadap tinggi. Panjang satuannya meter, tinggi juga satuannya meter, sama ya. Waktu belajar terhadap waktu main. Waktu belajar satuannya jam, menit, detik ya. Waktu main juga jam, menit, detik ya. Jadi sama-sama satuan waktu pada intinya gitu. Lanjut. Sekarang kita masuk pada latihan 3.3 ya. Perhatikan. Ada berbagai merek coklat yang dijual di toko seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.12 di bawah ini. Ada Lezat, Cokolas, Bola Kecil, dan Kokoa. Masing-masing punya beratnya dan punya harga. Nah, susunlah harga coklat dari yang termurah hingga termahal. Kita tinggal membagi harga dengan gramnya ya. Kita 18.000 dibagi 60 seperti itu dan seterusnya. Maka kita bisa bikin tabel ya. Jadi ini yang kiri bagi 60 dapat 1, 18.000 bagi 60 dapat 300.
yang kiri dibagi 75 dapat 1, yang kanan bagi 75 dapat 2400. Secara konsep seperti itu ya, sama-sama dibagi bilangan yang sama, yang kiri dibagi 100, yang kanan juga dibagi 100, yang kiri dibagi 120, yang kanan juga dibagi 120. Atau di konsep yang lain, harga dibagi dengan beratnya. Ya, harga dibagi dengan beratnya, harga dibagi beratnya, maka kita bisa mendapat harga per gramnya. Nah, masing-masing harga per gramnya kita tahu, sehingga mana yang termurah, ya mana yang angkanya paling kecil, ya harga termurah dan termahal, ya kita urutkan harga termurah hingga termahal. Yang paling murah adalah kokoa, kemudian dilanjutkan bola kecil, ya kemudian dilanjutkan lezat, dan termahal adalah coklat harga 320 per gram. Nah lanjut, massa jenis menunjukkan bahwa untuk satu volume tertentu berat benda juga tertentu. Ada 2 sampel diberikan seperti ini. Sampel mana yang memiliki massa jenis terbesar? Di dalam fisika, massa jenis disimbolkan rho. Definisinya adalah massa per satuan volume. Seperti itu ya. Maka rho A adalah bagi itu sama dengan banding. Massa A dibagi volume A. Massa A adalah 400 gram, tulis 400. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, dikalikan. Ya, 400 atau 400, 4 kali 5 kali 5 adalah 80. Ya, disederhanakan atau sama-sama dibagi 80 menjadi 5:1. Begitu juga dengan rho yang B. Ya, ini 5:1 perbandingannya ya. 5/1 itu adalah 5:1 gitu ya. Ya. Kemudian yang B. Yang B masanya adalah 360 ya, ditulis di sini massa. Kemudian volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, dituliskan panjang kali lebar kali tinggi adalah 360 bagi 60, nolnya dicoret, 36 bagi 6 adalah 6, 6 bagi 6 adalah 1 kan seterusnya, sama-sama dibagi 6. Ya. Nah, sehingga perbandingannya adalah 6:1. Bisa kita masukkan dalam tabel untuk sampel yang A, volumenya setiap volume 1 cm3 beratnya adalah 5 gram. Setiap volume 1 cm3 untuk yang B beratnya adalah 6 gram. Oke. Sampel mana yang mempunyai massa jenis terbesar? Tentu saja yang B, ya. Oke. Sekarang nomor 3. Toko A menjual paket mangga seharga 30.000 seberat 1,2 kilo. Toko B menjual mangga 15.000 untuk 0,75 kilo. Toko mana yang kalian pilih untuk membeli mangga? Tentu saja kita pilih yang murah. Ya, toko A ada 30.000 dibagi 1,2 ada 25.000. Jadi kita bayar 25.000 per kilonya. Ya. Dan toko B adalah 15.000 dibagi 0,75 membayar 20.000 per kilonya. Kita pilih mana? Kita biasanya ya pilih yang murah, ya. Nah, toko A harganya adalah 25.000, toko B 20.000. Toko B menjual mangga dengan harga lebih murah. Jadi kita pilih yang murah. Kecuali ada alasan lain, mungkin kualitas mangganya, mungkin kasihan sama penjualnya, itu di luar. Kalau kita anggap situasinya semuanya sama, ya kita pasti pilih yang murah, ya. Prinsipnya seperti itu. Taman Nasional Komodo terletak di bagian barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan terdiri dari 5 pulau utama. Komodo disebut juga sebagai kadal raksasa. Bahkan secara internasional disebutnya naga ya, Komodo dragon gitu ya, the real dragon. Ya, naga yang sebenarnya yang benar-benar di dunia nyata. Ya, hanya terdapat di daerah sekitar Taman Nasional Komodo, tidak terdapat di bagian manapun di dunia. Ini namanya adalah binatang endemik. Ya, oke. Ini ada data Pulau Komodo. Ya, Pulau Komodo, populasi komodonya ada. Sebenarnya bukan populasi komodo ya, jumlah komodo. Kalau populasi itu jumlah persatuan luas. Jadi itu perlu dikoreksi. Ya. Tentukan pulau yang terdapat populasi terpadat populasi penduduknya. Ya, jadi menjadi populasi kalau sudah dibagi luas pulaunya. Pulau Komodo ya, 1, 2, 3, 4. Pulau Komodo mana? Pulau Komodo
ini kalau dibagi, ini masing-masing dibagi luasnya ya, 311,5, ini dibagi yang B Rinka ini 204,8, ini nanti dibagi Pader itu Gilimontang dulu ya 9,5, ini nanti dibagi Kode 7,8, dan ini dibagi Pader 14,1 seperti itu ya. Baru ini namanya populasi. Populasi itu banyaknya binatang per satuan luas, definisinya seperti itu. Nah, populasi itu definisinya jumlah komodo berapa ekor per luas wilayah dalam kilometer. Nah, setelah kita hitung ternyata hasilnya di Pulau Komodo ada 5,5 ya, di Rinka ada 5,12, Girimorang ada 6,1, Kode 7,3, ini paling besar ya. Pulau Padar 0,43, seperti itu. Jadi kesimpulannya pulau yang terpadat populasinya adalah Pulau Kode. Nomor 5, tabel penggunaan bahan bakar ya, dan jarak tempuh oleh 4 jenis mobil yang sama tapi merek berbeda diberikan tabel di bawah ini. Di jarak tempuh bahan bakar. Nah, mobil mana yang menggunakan bahan bakar paling efisien? Kita tinggal membagi saja jarak tempuh per bahan bakarnya. Ini 128 bagi 10, 165 bagi 15, 185 bagi 20 ya, 330 dibagi 25, semuanya kita bagi ya. Terus kita hasil pembagiannya ya, 138 bagi 10 adalah 13,8, 165 bagi 15 adalah 11, 185 bagi 20 adalah 9,25, 330 bagi 25 adalah 13,2. Nah, mana yang paling efisien? Tentu saja mobil A adalah mobil yang paling efisien karena nilainya paling besar ya. Jadi jarak tempuh per liternya itu yang paling besar, seperti itu guys. Dan ini adalah akhir dari video kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya, video yang terakhir di bab ini, uji kompetensi nanti ya. Thank you for watching.